Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kira-kira saya ada di mana nih sekarang? Background saya lihat luar biasa indah sekali. Dan tentunya background saya ini bukan tempelan ya. Ini benar-benar ada di lokasi ini. Nah, hari ini saya berada di, coba tebak dulu di mana? Kira-kira di mana? Hari ini saya berada di Bendungan Telaga Tunjung. Tepatnya di Desa Timpak, Tabanan, Bali. Wow, sungguh luar biasa. Sampai di sini otak saya langsung dingin rasanya ya, seakan ingin berlama-lama di sini. Dan di sini juga ada restorannya. Sebelah sana nanti saya tunjukkan ya. Restorannya namanya The Bendungan View. Makanannya enak pokoknya ya. Jadi ingin berlama-lama di sini ya. Pasti akan ada inspirasi yang menambah semangat untuk menghadapi kehidupan hari ini dan seterusnya ya. Wah, saya karena ingin berlama-lama di sini, tentu saya juga pasti membacakan buku untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan hari ini kita tiba pada program saya yang terbaik, yaitu paragraf sang penyihir. Dan sekarang sudah tiba pada segmen ke-30 dan tempatnya sangat istimewa, yaitu di Bendungan Telaga Tunjung, Desa Timpak, Tabanan, Bali. Dan ini letaknya ya berdampingan dengan restoran The Bendungan View. Wah, luar biasa, pokoknya luar biasa. Wajib untuk dikunjungi. Ayo, yang sudah lama-lama di rumah ya, terus pengennya kemana, salah satu tujuan wisatanya adalah tempat ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa ini. Saya bilang luar biasa, kenapa? Karena buku ini judulnya saja sudah membuat kita semangat ya. Judulnya Kami Siap Tempur. Nah, karena ini judulnya Kami Siap Tempur, membacakannya juga harus semangat ya. Kami Siap Tempur. Emang luar biasa nih idenya ya untuk membuat judul buku Kami Siap Tempur. Nah, buku ini kiriman dari, wah pasti sudah tahu kan ya. Kalau mengikuti channel YouTube saya pasti sudah tahu siapa yang mengirimkan buku ini, yaitu dari PT Aksara Sabda Nusantara ya, yang sebagai penerbit dari buku yang keren ini. Dan tentu buku yang keren ini ditulis oleh dua anak muda yang sudah mempunyai pengalaman luar biasa, yaitu adalah Firman Christian dan Alvan Robani. Ya, dari namanya saja kita sebenarnya sudah tahu nih beberapa buku sebelumnya yang sudah pernah ditulis oleh dua anak muda yang keren ini. Nah, di belakangnya dari buku ini ada sesuatu yang istimewa. It's about customers, it's about relationship. Oke, jadi kalau kita sudah bicara tentang customer, tentu buku ini pasti menulis bagaimana menjadi seorang customer service. Sehingga yang baik ya, customer service yang hebat, yang baik, sehingga customer service ini dapat meningkatkan penjualan dari usaha yang kita bangun ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya membacakan buku ini, tentunya kembali lagi saya mohon untuk subscribe channel YouTube Sri Sumahardani. Dengan subscribe channel YouTube saya, maka saya akan lebih semangat lagi. Saya akan lebih menginginkan berkarya yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan hal ini tentu penting juga di-share, di-like, di-komen agar orang-orang ya tercerahkan dengan apa yang saya bacakan nanti. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sudah ingin untuk dimulai saya membacakan buku ini? Ayo siapkan dulu catatan, siapkan dulu tempat duduk yang nyaman ya, biar mendengarkannya juga dengan nyaman. Seperti senyaman saya ketika berada di Bendungan Telaga Tunjung, Desa Timpak, Tabanan di sini. Baik, di cover buku ini kita akan lihat, saya ganti kaca dulu ya, karena pakai kaca hitam ini tidak bisa baca nanti. Oke.
Di cover buku ini kita lihat panduan santai tim customer service dan tim deal maker untuk scale up. Ayo, ketika kita bilang panduan santai, artinya tidak harus kaku, tidak harus semuanya serius, tetapi panduan santai ya. Bagaimana kita memandu seorang customer service agar benar-benar menjadi seorang customer service yang hebat tentunya. Dan juga ada tim deal maker untuk scale up. Ini sebenarnya lanjutan atau ada hubungannya dengan buku scale up yang sudah saya bacakan pada segmen-segmen di program Paragraf Sang Penyihir sebelumnya. Banyak belepotannya ya saya hari ini ya. Karena saking gembiranya berada di tempat yang dingin ya, sejuk, dan tentunya memang kita seharusnya harus berada di tempat terbuka agar kata orang kalau kita sering berada di tempat terbuka maka pikiran kita terbuka, hati kita terbuka, dan tentunya kebahagiaan akan berada di sekeliling kita. Oke, saya akan mulai bacakan. Yang saya bacakan pertama adalah bagaimana sebenarnya seorang customer service menjadi seorang customer service yang hebat. Ya. Nah, kalau mau lihat siapa penulisnya, ini ya, Firman Christian. Ini orangnya ya, masih muda kan? Ganteng lagi ya. Ini orangnya. Kemudian kita lihat ada beberapa tahapan dalam buku ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang layanan, saya juga punya buku tentang layanan. Hampir mirip, artinya semua orang yang konsen tentang layanan pasti yang pertama dilakukan adalah fondasi. Sama dengan hal ini ya. Jadi tahap pertama yang dilakukan adalah fondasi. What do you really want? Ya. Jawaban Anda menentukan seberapa kuat Anda menjalani proses berikut ini. Saya akan mulai bacakan ya. Buku ini baru sekali saya dapatkan nih, saya sudah tangani Agustus 2020 ya. Baru sekali, masih hangat nih bukunya. Saya akan bacakan di halaman Extreme Influence ya, di halaman 25. Di Credo 3, customer service wajib memiliki kemampuan extreme problem solving. Penting sekali. Oke, saya bacakan di halaman 25. Ada banyak pengalaman menarik selama saya menekuni profesi ini. Salah satu yang masih saya teringat sampai saat ini adalah saat saya masih di BCA. Saya ini adalah Mas Firman ya yang menulis ini. Walaupun saya juga pernah kerja di BCA, tapi yang menulis ini adalah Mas Firman. Saya lanjutkan. Saat itu saya sampai bisa memberi surat peringatan kepala cabang. Saya sendiri juga kaget. Bisa ya ternyata. Customer service di sini setiap saya bilang customer service yaitu CS, menegur kepala cabang. Pernah terjadi nggak dalam hidup Anda ya? Kalau Anda menjadi seorang customer service, apakah pernah menegur seorang pimpinan? Ya, ini tulisannya. Saya lanjutkan. Sebenarnya bukan saya langsung sih yang menegur, bukan saya yang tanda tangan surat, saya hanya merekomendasikan ke pimpinan terkait. Tapi tetap saja itu mengejutkan. Saya pikir customer service hanya berurusan dengan pelanggan. Saya kira customer service-nya hanya bumper aja. Di bagian perusahaan, customer service seolah hanya jadi tempat sampah untuk terima keluhan, kritikan, dan masukan pelanggan. Setelah dikomplain pelanggan, customer service ya tidak bisa berbuat apa-apa. Lain dengan pengalaman yang saya terima di BCA. Customer service termasuk posisi yang mentereng. Karena selain menjadi telinga perusahaan untuk tampung keluhan, customer service pun menjadi otak untuk mengelola masukan tersebut. Dan pada akhirnya menjadi mulut yang harus cerewet. Saya ulangi ya, menjadi mulut yang harus cerewet ya, memberikan masukan ke berbagai divisi terkait. Di kasus saya, bahkan bisa sampai menegur kepala cabang yang timnya tidak responsif. Padahal saya masih anak baru waktu itu. Wah, menarik sekali ya cerita dari penulis ini, Mas Firman ya. Pengalaman itulah yang saya bawa ke perusahaan-perusahaan saya selanjutnya. Bahwa customer service itu boleh marah dan komplain ke berbagai divisi. Karena dia membawa suara konsumen. Dia yang tahu apa yang diinginkan pelanggan. Di sisi lain, dia juga paham proses yang terjadi di dalam.
Sehingga customer service lah yang mestinya mampu memperbaiki pelayanan baik di internal maupun eksternal perusahaan. Saat saya pindah ke Lazada, pola pikir ini masih terwujud dalam hal yang lebih ekstrim. Kalau sebelumnya saya hanya merekomendasikan surat peringatan, di sini lebih revolusioner lagi. Saat itu semua karyawan yang baru wajib training dulu sama saya untuk belajar melayani pelanggan. Benar-benar semua karyawan dari level atas sampai level bawah, dari office boy sampai supervisor, manajer bahkan direksi, semua harus lolos dari training saya dulu. Luar biasa nih Mas Firman ini ya. Sahabat-sahabat semuanya, jadi begitulah bagaimana seorang customer service itu sebenarnya harus memiliki mulut yang cerewet. Ya, customer service ini sangat penting posisinya karena sebenarnya mereka lah telinga daripada customernya. Jadi kalau mempunyai atau kita sebagai customer service, kita wajib untuk cerewet ke divisi lain karena biasanya yang menampung keluhan adalah kita sebagai customer service. Jadi mulai sekarang kalau Anda semuanya, kalau sahabat-sahabat semuanya di sini seorang customer service harus berbangga, ya, harus berbangga. Karena dengan posisi sebagai customer service, kita seharusnya bisa mencereweti teman-teman kita di divisi lain. Tentunya cerewet ini adalah cerewetnya customer, keinginan customer yang kita sampaikan kepada divisi-divisi lainnya. Wah, luar biasa, cocok sekali dengan saya ya. Saya dulu pernah menjadi customer service dan memang paling cerewet. Bagaimana kecerewetan ini akan membuat berubahnya divisi lain karena mereka juga adalah support dari layanan kepada customer. Bagaimana kita melayani baik seorang customer service kalau tidak disupport oleh divisi-divisi lainnya? Masih penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Nanti saya akan bacakan lagi pada segmen berikutnya. Untuk segmen ini cukup dulu sampai di sini ya. Saya ingin menikmati keindahan dari pemandangan Bendungan Telaga Tunjung. Tepatnya di sebelahnya ada restoran The Bendungan View. Saya ingin nikmati dan saya ingin memberikan inspirasi yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Oke, sampai di sini dulu. Yuk, mari kita menjadi seorang customer service yang baik sehingga para customer kita akan merasakan kenyamanan dan tentunya mereka akan menjadi pelanggan-pelanggan yang setia, yang terus setia kepada produk ataupun perusahaan di mana kita bekerja. Oke, sekian dulu dan tentunya saya akan ganti kaca dulu biar keren kata orang ya. Nah, ya, ingat di subscribe channel YouTube saya dan tentunya terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya dan tentunya hal ini akan membuat saya lebih semangat lagi. Sampai di sini dulu, sahabat-sahabat semuanya. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya pada program terbaik saya, Paragraf Sang Penyihir. Dah, sampai jumpa lagi. Salam senyum Sang Penyihir Sri Sumahardani. Bye. Wah, luar biasa. Tuh, pemandangannya ya. Keren banget, keren. Recommended.